Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini tertulis di Amsal 8 ayat 11 sampai dengan 19. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk membaca firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami masing-masing. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu itu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Amsal 8 ayat 11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku, dan aku mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul menjadi orang berhikmat. Inti dari buku Amsal ini dapat dikatakan merupakan pengajaran mengenai hikmat, supaya kita hidup menjadi orang yang berhikmat. Berhikmat artinya mengetahui segala yang baik di hadapan Tuhan dan melakukannya di dalam pekerjaan sehari-hari, serta mengetahui apa yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan menghindarinya untuk tidak dilakukan. Hikmat selalu disertai pengertian, pengetahuan, kepandaian, dan kecerdasan. Jadi orang yang berhikmat selalu takut akan Tuhan dan berperilaku jujur, adil, rajin bekerja, pintar bersahabat, suka mengasihi, disukai oleh orang banyak. Oleh sebab itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan hidup berbahagia. Di Amsal 3 ayat 13 sampai 17 sangat jelas dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian.
karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jadi orang berhikmat selalu melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh sebab itu hidupnya terberkati dan berbahagia. Kebalikan dari hikmat adalah kefasikan. Orang fasik sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sering melakukan kebohongan, mulut penuh tipu muslihat, kejahatan, menyusahkan orang lain, malas bekerja. Lebih suka dia menipu, mencuri atau merampok daripada melakukan pekerjaan dengan baik. Itu sebabnya hidup orang fasik tidak terberkati. Semua harta yang diperoleh dengan cara menipu, mencuri, merampok, korupsi, suap atau tidak jujur, tidak berguna, tidak membawa kebahagiaan, akan tetapi menjadi kesia-siaan karena tidak diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, semua harta yang diperoleh dengan cara menipu, mencuri, merampok, korupsi, suap atau tidak jujur, tidak berguna, tidak membawa kebahagiaan, akan tetapi menjadi kesia-siaan karena tidak diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Amsal ini menasihati kita untuk rajin bekerja dan hidup dari hasil jerih payah kita, bukan dari hasil penipuan. Di Amsal 10 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Jadi marilah kita hidup dari hasil jerih payah kita, karena hasil dari penipuan tidak terberkati dan tidak membawakan kita kepada kebahagiaan. Jadi orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tertulis di Amsal 15 ayat 9. Di Amsal 11 ayat 7 jelas dikatakan bahwa pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Di Amsal 10 ayat 28 dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Tidak ada masa depan bagi keturunan orang fasik. Di Mazmur 37 ayat 28 dikatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Jadi Nats malam ini mengajak kita untuk meninggalkan kefasikan, dan marilah kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Seperti seruan Yesaya kepada bangsa Israel yang mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya
dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tertulis di Yesaya 55 ayat 7. Jadi kita perlu berdoa terus, memohon hikmat yang dari Tuhan, supaya kita selalu melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tidak tergelincir pada kefasikan, supaya hidup kita selalu terberkati dan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menasihati kami untuk hidup berhikmat, meninggalkan segala kefasikan, supaya kami hanya melakukan segala yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami terberkati dan bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.